wawancara ibu, apakah ibu bersedia? Nah bu, sebelumnya bisa perkenalkan nama ibu? Nama saya Maya Puji Astuti. Maya Puji Astuti. Ya bu, terus umur bu? Saya 35 tahun. Pekerjaan bu? Saya biasanya sehari-hari itu jualan jamu Jualan jamu keliling ya bu ya? Iya. Alamat tinggal ibu sekarang kan di mana? Saya tinggal di Nagari Bandar, Tak Pinang, Kabupaten Semarang, Kecamatan bu? Kecamatan Bandar. Gini bu, langsung aja ya bu ya. Saya ingin bertanya sama ibu. Udah berapa lama ibu jalan kebun jamu? Baru 5 tahun ke belakang ini. Wah, itu udah lama dong bu, 5 tahun. Oh iya. Terus bu, ini saya mau tanya soal langsung ke ini ya bu ya, ke saya kan di sini mau buat apa? Mau langsung nanya ibu apa sih khasiat kunyit sebagai obat? Sebagai obat atau sebagai jamu? Apa sih bu yang ibu tahu itu tentang khasiat kunyit? Ibu kan ahli tuh dalam perjamuan. Ya nggak bisa ahli juga lah, tapi kan tahu lah kayak yang manfaat kunyit itu banyak. Kalau misalnya masuk angin ya udah. Ya kalau nyeri-nyeri pas haid itu pun kunyit juga bisa. Iya. Terus kalau misalnya pegel-pegel itu pun pakai kunyit juga bisa, banyak kunyit itu. Jadi bu, saya di sini mau mewawancara ya ibu khusus ke bagian ke senggugutannya bu. Ibu jual bu jamu untuk senggugutan? Oh iya, itu namanya jamu kunyit asem. Haid itu bisa juga untuk kalau misalnya buat badan itu minum jamu itu juga bisa. Jadi bu memang banyak ya diminati? Banyak kali itu, apalagi kalau misalnya anak gaji-gaji itu kan banyak Wanita. Iya, ya kan yang haid wanita, jadi yang wanita lagi. Iya iya bu, pas itu. Terus bu, apa sih bu kelebihan dari jamu kunyit asem ini dibanding dengan obat di apotek itu bu? Kan itu pasti udah ada sih bu bedanya kan? Ya kalau misalnya ditengok ya memang sebenarnya ya sama gitu kan. Cuman ya kalau obat itu kan ada efek sampingnya, jadi itu namanya juga udah nggak alami, ada campur-campurannya, kita nggak tahu juga tahu. Tapi kalau jamu itu kan masih alami ramu-ramuannya, cuman kunyit, gula merah, si Jawa, jadinya kan masih fresh gitu. Jadi nggak ada efek samping. Gimana sih bu bentuk atau proses dari kunyit yang udah dijadikan ramuan itu bu? Maksudnya sih kok bentuknya Maksudnya gini bu, prosesnya, pembuatannya. pembuatannya ya gampang lah, tinggal itu kunyit itu dibersihin, dicuci, terus digodok, Direbus bu? iya direbus, baru dicampur lah pakai gula merah. Parut dulu ya bu? Ya pakai gula merah, pakai apa itu namanya asam Jawa. Nanti kunyitnya diparut, kalau diparut tuh digeprok bisa juga lah. Jadi memang laris. Jadi ini kan ini masa-masa pandemi ini ya. Pandemi ini pasti laris nih jamu ibu ya. Bisa bu, itu berapa itu terdapat tuh? Kalau pandemi ini ya sama aja lah, nggak ngaruh kayaknya kalau jual jamunya kan. Biasanya ya satu hari ini kalau apa dapur bisa nghabiskan 2 jerigen jamu itu. Kalau itu yang kunyit asam aja, jamu-jamu yang lain itu sebenarnya ya kan keliling-keliling juga. Kadang pun belum habis kelilingnya jamu udah bisa dibuat, nggak tentu lah. Ya kan orang haid juga nggak bareng-bareng. Itu kandungannya itu tadi kan perbedaan bu. Itu kandungannya yang sama yang di obat dijual apotek itu sama atau beda? Sama kan, cuman kan itu kalau Efek sampingnya efek sampingnya ya kan
Bu, ini mau tanya ibu kan seusia gini, maksudnya masih produktif nih kan. Ibu sering juga mengalami senggugutan atau nyari pada saat haid? Dulu pas masih gadis, ibu siapa haid, kalau haid senggugutan, tapi itu udah nikah nggak senggugutan lagi, jadi nggak pernah lagi. Tapi ibu minum juga, soalnya kan itu bisa juga untuk apa, atasi bau badan. Jadi ibu nggak pernah gitu beli di apotik gitu kan. Ini kan kayak, maaf ya Bu ya, kayak produk-produk yang sekarang kayak Minax, Kiranti, itu ibu nggak pernah minum? Enggak, karena takut juga kan itu kan obat itu udah campurannya kayak bahan kimia. Nanti kalau minum itu ada efek sampingnya ya nggak tahu, udah mendingan minum jamu aja. Nanti juga kan bisa buat jamu sendiri kan, jadi ya udah lah minum jamu aja. Terima Bu, terima kasih, itu aja sampai sini Bu ya. Semoga jamunya laris. Oh iya, satu lagi, bisa nggak nanti Bu ibu buat jamu kunyit asam memang dari ibu yang biasa ibu jual, nanti saya videoin. Oh iya bisa, ya Bu. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu untuk semua waktunya. Maaf Bu, masa pandemi ini kita nggak boleh berjabat tangan. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum, selamat siang. Saya ingin mewawancarai bukan tersebut. Boleh. Nah, kira-kira apa yang diwawancara ini nih? Tentang apa? Wawancara tentang bahwa pemanfaatan tanaman kunyit sebagai obat penyembuh menstruasi. Oke, boleh. Langsung ya Bu. Oke. Ini yang pertama, apa manfaat atau khasiat kunyit? Manfaat khasiat kunyit pertama sebagai obat nyeri pada saat menstruasi. Itu pada umumnya itu khususnya biasanya pada umumnya itu digunakan orang sebagai obat pegal-pegal, masuk angin, sebagai meningkatkan daya tahan tubuh, terus dia juga sebagai peredam nyeri lambung, ya, sebagai sambang juga, sebagai antipiretik. Sudah berapa lama menggunakan kunyit sebagai obat penyembuh menstruasi? Kalau menggunakan kunyit itu biasanya setiap sebulan sekali pada saat kita nyeri menstruasi. Jadi selama kita menstruasi kita mengkonsumsi ramuan kunyit tersebut. Kenapa kunyit dapat dijadikan sebagai obat ramuan menstruasi? Kenapa? Karena kandungan pada pada kunyit itu biasanya kandungannya itu ada minyak kuning, ya. Baru adanya minyak sendiri, ada kandungannya lagi sebagai kalsium, protein, yang berguna sebagai khasiat tersebut. Itu bagaimana proses pembuatan ramuan pada tanaman kunyit sebagai obat penyembuh menstruasi? Proses pembuatannya pertama kunyit 8 buah, ya. Itu saya cuci dulu, saya bersihkan, lalu saya kupas. Lalu bahannya ada asam jawa, terus ada gula merah. Nah, jadi kunyit, gula merah dan asam jawa tersebut direbus ya selama 2 menit. Ya, direbus. Setelah direbus, jadi airnya itu ya sisanya airnya itu residunya itu kita konsumsi, kita minum. Nah, airnya tersebutlah kita minum, itulah berguna sebagai untuk nyeri pada saat menstruasi, menghilangkan nyeri pada saat menstruasi. Itu apa kelebihan ramuan ini dibandingkan obat yang dijual di apotek? Kelebihannya, kalau kunyit ini kan kelebihannya dia sebagai obat tradisional, ya. Obat tradisional itu obat dari alam yang dikonsumsi oleh pada orang zaman dulu, ya, secara turun-temurun. Udah gitu dia mudah didapat, terus dia praktis pembuatannya, murah, ya, juga gampang dicari dibanding apotek. Kalau apotek kan dia bahan-bahan kimia, ini bahan alam. Apa keunggulan tanaman kunyit sehingga dipilih dan dipercaya sebagai obat ramuan dibandingkan tanaman lain? Apa keunggulannya? Keunggulannya ini ya khasiatnya itu, manfaat kunyit ini kan banyak manfaat dan khasiatnya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, adanya kandungan kurkumin, adanya kandungan
yang paling sering itu bisa digunakan juga sebagai bahan dapur ya. Begitu dia juga mudah didapat dibanding tanaman-tanaman lain kan kadang sekarang agak susah dicari. Kalau ini gampang didapat terus murah juga. Tidak lagi Bu. Terima kasih lo sudah memberi saya waktu untuk wawancara. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama Kakak Yulia dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tepatnya jurusan biologi. Nah, kedatangan Kakak di sini untuk menanyai Adi sebagai narasumber Kakak untuk memenuhi tugas mata kuliah Kakak, yaitu mata kuliah etnobotani, khususnya mini riset dengan judul pemanfaatan tanaman kunyit sebagai obat nyeri menstruasi atau haid, atau kita kenal sebagai senggugutan. Nah, sebelumnya Kakak ingin bertanya, nama adik siapa? Saya Aulia, Umur 16 tahun, alamat atau pekerjaan saat ini atau masih sekolah? masih sekolah Pak, Kelas kelas 1 SMA. jadi kan Kakak langsung ini ya, adik sering ngalami senggugutan. Katanya Itu biasa kurun waktu berapa lama atau dari awal tuh berapa hari gitu? 2 sampai 3 hari juga Pak. Jadi kalau halangan haid itu pernah memanfaatkan kunyit sebagai obat menstruasi? Iya, Pak. Itu dibuat dalam bentuk jamu? Iya. Itu sering apa, jamu beli atau buat sendiri? Beli Pak. Itu kalau beli ya, kalau anak gadis sering nih yang beli ya. Jadi kalau untuk obat di apotek sering? Yes. Obat apa yang sering dikonsumsi? Kiranti Pak. Kiranti. Menurut adik nih ya, apa sih perbedaan? Nggak mau tanya nih, apa sih perbedaan obat Kiranti ini sama yang adik konsumsi jamu apa tadi yang dari kunyit, jamu kunyit asam? Itu menurut adik apa perbedaannya? Perbedaannya harganya Pak. Oh, harganya itu kalau Kiranti Itu 7.000 untuk 8.000 gitu Pak. kalau jamu lebih murah ya kan, 2.000 dapet ya kan. Jadi di harga ini. Jadi kalau untuk kecocokan, adik cocok minum Kiranti. Cocok sih Pak. Minum jamu juga cocok. Tapi lebih sering mengonsumsi jamu kunyit tadi. Itu selain beli pernah buat juga? Pernah Pak. Buat sendiri. Oh. Gimana sih Kak kalau versi Kakak buat jamu kunyit asam ini? Ini kunyit dibersihkan, lalu asam jawa, gula merah, lalu saya tambahkan dengan madu biar enak sedikit gitu Pak. Lebih suka dengan madu lah ya. Itu satu hari bisa minum berapa gelas? Kalau misalnya pas sakit itu kan itu ada ininya, pagi minum juga ya, malam juga. Jadi kan memang itu udah dari perbedaannya kan, segi harga udah, baru kecocokan juga udah. Dek, adik di sini udah berapa lama sih Dek menggunakan atau mengonsumsi kunyit sebagai obat senggugutan yang dijadikan jadi jamu kunyit asam tadi? Semenjak kelas 2 SMP Pak. Berarti semenjak awal halangan udah mengonsumsi. Itu pun Kak karena dikasih tau mama, karena itu bermanfaat, bagus, Nah iya bagus. Berbeda dengan yang di apotek lah ya kan. Kan di apotek udah tercampur zat-zat kimia, dosisnya pun berbeda. Baiklah, itu aja lah Dek wawancara untuk kali ini. Terima kasih atas waktunya Kakak ucapkan. Semoga apa yang Adik ucapkan, yang ingin Kakak tanyakan sebagai narasumber, semoga bermanfaat bagi Kakak dan bagi Adik. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya di sini
wawancara. Nama saya Lailatul Hasanah Nasution. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Tepatnya di Fakultas Saintek Prodi Biologi. Di sini saya tugas tentang mini riset etnobotani yang judulnya pemanfaatan kunyit untuk meredakan sakit senggugut. Nah, saya mau ulas sama Ibu. Sebelumnya Ibu perkenalan dulu. Nama Ibu Abidullah di tempat tinggal di orang Bubuk, pekerjaan makan. Pekerjaan dulu di rumah tangga. Sebelumnya Bu, ini kan Ibu dulu pernah menstruasi kan, waktu lajang. Jadi Ibu pernah mengalami senggugut. Jadi obat yang meredakan senggugut itu apa? Kan penyakit apa? Senggugut namanya Kunyit ya Bu. Jadi manfaat kunyit itu untuk senggugut kita itu apa? Manfaatnya kan juga. Udah dibilang dulu tadi kan masuk angin, senggugut, muntah-muntah. Jadi kunyit ini bisa untuk meredakan ataupun untuk menyembuhkan senggugut kita ya Bu? Iya, penyakit senggugut. Terima kasih ya Bu. Iya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hamidah Rahab. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu tentang pemanfaatan kunyit itu sebagai obat nyeri haid atau datang bulan. Boleh tahu Bu, nama Ibu siapa? Kalau nama saya Rukiah Berusending, Pekerjaan Ibu apa ya Bu? Beladang. Ladang. Saya langsung saja ya Bu. Nah, sebelumnya Ibu pernah merasakan sakit datang bulan enggak? Pernah. Kalau boleh tahu obatnya apa ya Bu? Kalau dia terasa bulan itu datang sakit, cenut-cenut, ambil kunyit, asam jawa, gula merah, taruh air panas, diiris-iris semuanya itu, sebentar tunggukan baru diminum. Sudah diminum, tunggukan sebentar, baru berdiri. Jadi kalau sudah reda, berdiri. Jadi manfaat kunyit itu bagi Ibu itu apa ya? Kalau kunyit itu sebenarnya dua, bisa dia mengobati dapat bulan dan emah. Tambahan kunyit itu dari makanan emah, obat emah, telur ayam kampung putihnya saja. Dikacau semua, kalau ada madu dan madu rasa, taruh dia ke gelas tadi, kacau, hancur baru diminum. Jadi Ibu minum jamu yang tadi itu berapa kali sehari? Kalau dapat air dari itu, haid ya, dapat haid. setiap sore, sampai 3 hari. Ya udah Bu, sekian di wawancara Ibu. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya.